Hai, Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu Anda sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya berkatnya selalu baru tiap pagi buat hidup kita. Kasih Tuhan itu selalu memperbarui hati kita. Karena itu biar pagi hari ini kita datang dengan ucapan syukur sebab Tuhan itu baik. Amin. Dengan apapun yang kita alami hari ini, ucapan syukur harus di atas segalanya. Itu yang membuat kita tetap bertahan kuat oleh karena kesetiaan Tuhan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, berikan hati kita kepada Tuhan. Nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, ku naikkan syukurku. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan dengan hati kita, amin. Bapa, Ku sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan sekali lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru. Amin. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, haleluya, ikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang. Sekali lagi ku naikkan syukurku, haleluya. Mari katakan ini di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu, oh, besar setia, oh besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, mari kita sembah Dia, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur padamu ya Tuhan, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu. Oh, kiralah matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setia-Mu, tak pernah Kau tinggalkan. Orang yang berharap padamu kan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Kau yang tak tinggalkan kami sendiri Tuhan.
kami bersyukur, kami bersyukur. Mari angkat kedua tanganmu. Tidak ada seorang pun yang tertunduk. Mari kita angkat kepala kita. Lihatlah betapa kasih-Nya besar buat hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan dengan ucapan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Sungguh kami boleh merasakan besar setia-Mu di hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Setiap hari kami boleh merasakan kasih-Mu yang selalu baru. Karena itu biar ajari kami untuk terus bersyukur. Jauhkan daripada kami untuk mengeluh, menuntut sesuatu yang kadang-kadang kami boleh terlalu berlebihan. Di luar kehendak-Mu, ajari kami bersyukur untuk apapun yang Kau kerjakan ya Tuhan. Sebab disitulah kekuatan kami diperbarui. Disitulah pengharapan kami akan selalu diperbarui. Terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur oleh karena kesetiaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Yang siap merenungkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. 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 Wow. Kita bisa merasakan kasih Tuhan yang selalu baru di hidup kita. Amin. Dia Allah yang setia. Setiap hari ketika kita bangun, kita buka mata kita selalu tahu bahwa kasih Tuhan itu memperbarui hidup kita. Berkatnya juga diperbarui buat hidup kita sehingga hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Amin. Nah untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya saudara yang hari-hari dalam pergumulan, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung dari akhir acara ini saya akan berdoa buat saudara. Nah untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Oke. Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan 14. Judulnya adalah jalan yang benar. Saya akan bacakan buat saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang
yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah saudara, Alkitab ini mengajarkan buat hidup kita. Kalau kita mau melihat orang lain memperlakukan hidup kita, maka kita pun juga harus belajar untuk memperlakukan apa yang benar. Jadi hari ini, pagi ini kita akan belajar. Saudara, jangan jadi orang yang menuntut. Ya, judul dari perenungan kita pagi hari ini, jangan menuntut. Ketika kita menuntut orang lain, itu berarti kita ini sedang berusaha untuk memaksa orang lain mengikuti kehendak kita. Nah, ketika kita memaksa orang lain mengikuti kehendak kita, maka yang terjadi adalah sebuah kepahitan mungkin. Ya, mungkin kita bisa keras atau kita yang kepahitan atau orang lain yang kepahitan. Jelas terjadi sebuah intimidasi. Karena apa? Karena orang lain belum tentu bisa sesuai dengan standar hidup kita. Atau kita bisa memenuhi standar kehidupan orang lain. Sehingga dengan demikian akan banyak terjadi namanya pertengkaran, terjadi konflik yang tidak perlu. Sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi kehidupan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah untuk itu biar pagi hari ini kita belajar. Kata kalimat jangan menuntut itu apa saja saudara. Maka yang pertama adalah ini. Yang pertama perubahan. Ya selalu dimulai dari kita sendiri. Nah ini penting saudara. Poin ini penting. Coba lihat ayat ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Alkitab jelas berkata begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi saudara, namanya perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Kalimat jangan menuntut itu bicara soal bahwa perubahan itu selalu dimulai dari diri saya. Perubahan itu harus dimulai sebagai keputusan dari hidup Anda. Karena begini. Ketika hidup kita ini berubah, ketika hidup kita ini bertobat lalu kita berbalik dari jalan yang jahat, maka kehidupan yang berubah itu selalu menginspirasi orang lain. Hidup Anda dan saya ini punya potensi untuk menginspirasi orang lain. Orang lain selalu melihat apalagi kalau label kita ini adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kata Alkitab dunia ini menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Dunia ini sangat ingin melihat sebuah role model. Dan itu sebenarnya hanya bisa diketemukan di anak-anak Tuhan. Karena itu saudara, anak-anak Tuhan harus mengalami perubahan ke arah Kristus. Kita ini adalah orang yang terus disempurnakan, katakan amin. Perubahan hidupmu dan hidupku itu akan menginspirasi orang lain. Karena itu dalam rumah tangga saya seringkali bilang buat suami istri, jangan tuntut orang lain berubah dulu. Yang dituntut untuk berubah itu adalah diri kita. Saya percaya waktu diri kita ini berubah, perubahan hidup kita itu akan menginspirasi pasangan kita. Perubahan hidup kita itu akan menginspirasi orang lain. Tetapi kalau kita cuma menuntut orang lain berubah, tapi diri kita tidak berubah, maka buahnya apa? Kepahitan. Berapa banyak anak-anak kepahitan sama orang tuanya karena orang tua menuntut anak berubah. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi orang tua sendiri gagal hidup di dalam perintahnya. Sehingga hasilnya apa? Kepahitan. Hasilnya apa? Anak ini tidak lagi respect dengan orang tua. Tidak hormat karena anak-anak menganggap orang tua cuma pandai berbicara tapi gagal menghidupinya. Ya, gagal untuk memberikan contoh. Ini buahnya. Dan buah ini menjadi buah yang tidak enak. Kenapa? Karena hidup kita ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu Alkitab jelas mengingatkan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Perubahan selalu dimulai dari hidup kita. Karena itu jangan bertingkah laku seenaknya. Tidak boleh. Saudara harus menghormati orang lain. Belajar menghargai orang lain. Dan hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Ya, ingat terang Kristus harus nyata. Melalui diri saudara dan saya, terang Kristus itu semakin nampak dan kelihatan. Dan saya percaya Tuhan sedang mengerjakan pekerjaannya
yang mulia melalui kita. Sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Jadi ini penting buat hidup kita. Anda tidak menuntut orang lain, tetapi biar kehidupan kita yang berubah. Saya percaya perubahan hidupmu dan hidupku akan menjadi jawaban bagi orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Dikatakan ayat yang ke ayat yang berikutnya, ayat ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, dikatakan begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Artinya begini saudara, saudara, bahwa di pintu-pintu yang sesak, di jalan-jalan yang mungkin jalan-jalan yang sempit, orang mungkin banyak mengalami problem, banyak mengalami masalah. Justru di daerah-daerah itu sebenarnya kesempatan untuk kita ini bisa melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Bagaimana kita dikatakan menjadi orang yang menang kalau kita tidak melalui pertempuran. Bagaimana kita ini menjadi orang yang berpengalaman kalau kita tidak pernah mengalami sebuah peristiwa dalam hidup kita. Jadi saudara akan disebut menjadi orang yang sembuh kalau kita ini pernah mengalami, merasakan apa yang namanya sakit. Jadi tidak semua yang Anda alami itu, apalagi pengalaman persoalan, itu jahat. Karena apa? Karena dari jalan yang sempit itu kita belajar. Kita bisa belajar sesuatu. Makanya pemazmur bilang begini ya di Mazmur pasal 119. Coba kita buka sebentar ya. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71. Saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan gini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Wow, ini perkataan yang luar biasa saudara. Ya, dikatakan Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Wow, ini luar biasa. Waktu kita masuk di jalan yang sempit, jalan yang sesak. Saudara, tidak semua jalan sempit dan sesak itu jahat. Karena disitulah kita ini bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketika kita belajar untuk melihat sebuah kepentingan kerajaan Allah buat hidup kita. Kita bisa belajar di situasi tertindas itu tentang ketetapan Tuhan. Oh, maka kita akan menjadi orang yang kaya mengenal akan Tuhan. Makanya ini yang dijauhkan dari kita. Apa itu? Jangan suka menuntut. Orang menuntut itu selalu merasa ini loh. Satu spirit yang salah. Ya, namanya roh yatim piatu. Saya ngomong roh yatim piatu bukan secara lahir ya. Tapi spiritnya. Orang ini merasa sendirian. Merasa tidak diperhatikan. Merasa tidak didengarkan. Orang ini selalu merasa mengasihani diri sendiri terus. Orang ini merasa tidak beruntung terus. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang punya rencana yang indah. Kalau Anda hari ini berada di jalan yang sempit, jaga satu ini. Jangan menuntut dulu. Ketika kita menuntut maka kita sedang cuma memikirkan keegoisan kita. Mengikut Tuhan kita cuma mengambil keuntungan saja. Begitu kita mengikut Tuhan lalu kita mengalami sebuah persoalan. Oh, kita menyalahkan Tuhan. Ternyata ikut Tuhan tidak ikut Tuhan sama saja. Oh tidak saudara. Ada bedanya. Cuma persoalannya Tuhan ingin mengajarkan buat hidup kita. Jalan yang sempit itu supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Dan itu akan memperkaya kehidupan kita. Makanya kalau hari ini Anda mengalami masalah. Tidak semua masalahmu itu jahat. Cuma satu ini yang perlu dijauhkan dari hidup kita. Jangan menuntut. Kita ini tidak boleh mengikut Tuhan hanya untuk mencari keuntungan. Ya, kita pikir Tuhan harus memberkati kita. Oh, kita pikir Tuhan itu harus menyelamatkan kita. Tuhan itu harus melakukan kebaikan buat hidup kita. Saudara, sebenarnya kalau kita lihat tidak harus. Manusia itu memilih jalannya sendiri. Kadang manusia itu meninggalkan Tuhan seenaknya sendiri. Tapi giliran Tuhan itu ingin Anda hidup benar, kita suka menolaknya. Kadang manusia itu seenaknya sendiri. Tuhan tidak harus menolong kita. Kalaupun Tuhan itu menolong kita itu karena berangkat dari kebaikan Tuhan. Dan Tuhan itu baik bagi kita. Halo, amin. Nah, untuk itulah kita harus sungguh-sungguh menyadari situasi ini. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang seenaknya. Tapi kita suka menuntut Tuhan.
Semua persoalan yang kita alami seolah-olah itu disalahkan kepada Tuhan. Seolah-olah ini karena Tuhan yang salah, ini Tuhan yang salah. Anda jatuh dalam sebuah hutang, Anda menyalahkan Tuhan. Anda mengalami kesusahan, Anda menyalahkan Tuhan. Bahkan orang-orang yang putus pacar aja Tuhan disalahkan. Kenapa ya Tuhan pertemukan saya dengan dia? Loh, padahal Anda ketemu sendiri. Ya, Anda maunya sendiri. Jadi seolah-olah Tuhan itu sebagai objek daripada semua kemarahan hidup kita. Saudara, itu dijauhkan daripada kita. Itu namanya kita menjadi orang yang menuntut. Suka menuntut. Dan itu berbahaya. Karena biar pagi hari ini kita belajar. Di jalan yang sunyi bahkan. Di jalan yang sulit. Di jalan yang sempit. Di jalan yang sesak. Oh, di situ kita boleh menemukan rencana Tuhan yang mulia. Makanya itu saudara, jangan terburu-buru untuk Anda menuntut Tuhan. Jangan terburu-buru untuk menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidupmu dan hidupku. Karena itu taruh belajar untuk mengucap syukur dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Saya percaya kemenangan kita dimulai dari hati yang mengerti ini. Hati yang dewasa, hati yang bertumbuh. Sehingga kita tidak mudah ditipu oleh setan. Tidak mudah dijatuhkan oleh setan dengan semua tipu daya yang ada dalam diri kita cuma satu ini. Anda mengucap syukur. Amin. Anda bisa mengerti bahasanya Tuhan dalam hidupmu. Anda bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun hari ini mata kita ini belum melihat, tapi hati kita itu klik dengan kehendak Tuhan. Sehingga Anda berkata, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang mulia. Hari ini apa yang kita alami, Tuhan sedang merajut hidupmu satu persatu demi sebuah rencana Allah yang mulia. Amin. Nanti ada pada saatnya, ada pada waktunya nanti kita akan melihat betapa mulia pekerjaan Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Karena itu jangan terburu-buru menuntut di jalan yang sempit, di jalan yang sesak. Dikatakan, saya ulangi lagi, di mana tadi itu Matius pasal 7 ayat 13. Masuklah, justru Alkitab memerintahkan kita, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tuhan suruh kita justru masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ketika orang-orang mulai semuanya menjadi enak dan orang menjadi bebas dalam dosanya. Mereka seolah-olah, oh aku ini merdeka, aku ini bebas. Kadang banyak orang yang punya konsep yang salah. Ya, orang bisa melakukan dosa apapun dia merasa bebas. Justru orang itu terikat. Terikat oleh apa? Oleh dosa yang membawa dia kepada kebinasaan. Tapi orang yang hari ini adalah orang yang hidup benar. Justru orang ini adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan. Karena apa? Dia telah memiliki hidup. Karena itu justru Alkitab berkata, jalan masuk melalui pintu yang sesak itu. Gak apa-apa. Kalau Anda diizinkan lagi mengalami persoalan, Tuhan sedang bawa Anda masuk ke pintu sesak itu. Itu tandanya sebentar lagi kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat hidup kita. Amin. Amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga dikatakan begini, mengucap syukur itu adalah hal yang terbaik. Jangan menuntut. Ketika kita mengucap syukur itu adalah jalan yang terbaik. Waktu kita bersyukur kepada Tuhan, waktu kita tahu bagaimana apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita, itu adalah jalan yang terbaik. Mengucap syukur itu artinya begini, saudara. Anda itu melihat kebaikan Tuhan melebihi persoalan yang kita alami. Anda telah melihat kebaikan Tuhan yang pernah Anda alami, sesuatu yang pernah kita alami jauh lebih baik daripada hari ini. Sehingga kita tahu bersyukur. Ya, ketika Anda di dalam mobil, masuk di dalam jalan yang macet, tidak ngomel. Ya sudah macet, panas, mungkin Anda nggak ngomel. Tapi Anda bersyukur. Kalau orang bersyukur itu, ya kalau orang ngomel itu pasti aduh panas. Yang dilihat itu selalu persoalannya, aduh macet, aduh kakiku capek, aduh saya ini panas lagi, panas terik, AC-nya kurang dingin, macet, lama, nanti aku bisa terlambat. Itu yang dilihat tuh masih sisi gelapnya. Tapi mengucap syukur itu selalu melihat sisi baiknya. Ya puji Tuhan, sekalipun aku ini di dalam mobil lambat, tapi aku tidak kehujanan atau tidak kepanasan langsung dari matahari, masih ada AC lumayan. Ya, aku tidak kecapean, aku tidak berkeringat yang
yang terlalu banyak. Aku bisa duduk dengan tenang dan masih bisa menikmati. Orang ini bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam situasi. Nah, mengucap syukur itu selalu melihat sisi kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Orang mengucap syukur itu selalu melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Dan saya percaya untuk orang yang tahu mengucap syukur, iblis itu paling susah mengganggunya. Kalau Anda adalah orang yang kepingin iblis tidak bisa menjatuhkanmu, mengucap syukurlah. Karena di dalam mengucap syukur kita melihat kekuatan hidup kita diperbarui. Amin. Mengucap syukur itu mengalahkan tipu daya iblis dalam kehidupan kita. Mengucap syukur itu adalah bagian bagaimana kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dan saya percaya ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan, Tuhan mengambil alih hidup saudara dan saya. Karena itu jangan menuntut, jangan ngomel, jangan mengeluh. Yang kita lakukan adalah bersyukur. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Waktu kita mengucap syukur, maka kuatlah hidup kita. Waktu kita mengucap syukur, maka diperbaruilah harapan kita. Waktu kita mengucap syukur, kita mengalahkan tipu daya iblis. Waktu kita mengucap syukur, kita sedang memberikan kedaulatan hidup Tuhan atas kehidupan kita. Dan saya percaya orang-orang ini akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Karena itu biar pagi hari ini ada 3 hal yang kita renungkan. Jangan menuntut. Apa yang pertama adalah perubahan itu selalu dimulai dari diri kita. Jangan menuntut perubahan orang lain. Kalau kita cuma menuntut perubahan orang lain, maka yang terjadi adalah sebuah kekecewaan, kepahitan. Hidup kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Padahal dunia itu sudah menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Lalu yang kedua saudara, masuklah lewat jalan sempit menuju kehidupan. Jalan sempit itu menuju kehidupan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ketika Anda masuk dalam jalan sempit itu, kita ini bisa belajar ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Makanya pemazmur bilang tertindas itu baik bagiku. Karena aku bisa belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Aku bisa melihat bagaimana hidupku ini mengalami perubahan. Ya, di jalan sempit itu aku bisa belajar nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga hidupku ini boleh dibangun. Itu bertumbuh, kekristenanku bertumbuh bukan karena kata orang. Tapi aku bertumbuh karena aku mengalami sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, saya ulangi sekali lagi. Orang yang tidak menuntut adalah orang yang mengucap syukur. Itu adalah jalan yang terbaik. Mengucap syukur adalah jalan yang terbaik. Mengucap syukur itu berarti kita melihat kebaikan Tuhan. Melebihi dari persoalan yang kita alami. Mengucap syukur berarti kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Mengucap syukur itu berarti kita sedang mengalahkan tipu daya iblis buat hidup kita. Dan saya percaya kemenangan Tuhan menyertaimu untuk selama-lamanya. Amin. Karena itu biar pagi hari ini mari kita katakan aku tidak mau menuntut. Aku mau sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau hidup di dalam seluruh kehendak Tuhan. Sehingga yang terbaik Tuhan akan berikan itu buat hidup Anda dan saya. Amin. Karena itu ayo. Kalau hari-hari ini Anda adalah seorang yang suka ngomel terus. Ya Anda suka mengeluh terus. Tanggalkan itu semua. Belajar datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Datang memuji menyembah Tuhan dengan hatimu. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup Anda dan saya. Amin, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Amin. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih.
Amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ada seorang anak masih SMA, seorang wanita. Anak ini merasa diperlakukan tidak adil. Karena Anda punya adik dan Anda merasa bahwa orang tuamu jauh lebih sayang pada adikmu. Dan gadis ini, wanita muda ini merasa bahwa hidupmu ini tidak berarti. Kamu bahkan pernah merasa bahwa kamu percuma datang ke dunia ini karena kamu diperlakukan seperti itu. Kasih itu tidak pernah kau terima. Kalau ada sebuah pertengkaran pasti kamu yang disalahkan. Pasti kamu yang dituntut lebih lagi. Dan untuk itu kamu mulai mencoba mengeluh dengan apa yang kamu alami. Kamu mulai menuntut kepada Tuhan, kenapa kok aku dilahirkan di keluarga ini. Dan kamu mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan iblis sudah mulai masuk menuntun hidupmu. Bahkan kau sempat berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Padahal masih SMA. Sempat berpikir untuk mengakhiri hidupmu karena kekecewaanmu. Dengar saya baik-baik. Tuhan itu ingin pakai hidupmu. Tuhan itu menciptakanmu. Tuhan menghadirkanmu di bumi ini tidak dengan kebetulan. Tapi Tuhan ingin memakai hidupmu. Karena itu jangan dengarkan suara setan yang mencoba untuk membuat hidupmu tidak berarti. No. Tuhan panggil dengan namamu sendiri. Tuhan ingin sungguh-sungguh memakai kehidupanmu. Kamu bukan produk kebetulan, bukan. Kamu adalah orang yang telah direncanakan oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin membangkitkan banyak potensi dalam kehidupanmu. Dan hari ini kau sudah mulai banyak potensi. Ya, ada hal di mana sesuatu yang berguna dan Tuhan pakai itu untuk memuliakan namanya. Karena itu biar pagi hari ini, ayo serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan kalah dengan tipuan iblis sebab Tuhan ingin pakai hidupmu. Kalau kamu adalah orangnya, angkat tanganmu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata untuk segala bentuk intimidasi, perasaan tidak dikasihi. Tadi roh yatim piatu tadi, merasa tidak diperhatikan. Oh, aku berkata sekarang dalam nama Yesus, keluar perasaan ini dari diri anak ini. Biar perasaan dikasihi oleh Tuhan. Bukan produk kebetulan, tapi produk di mana Tuhan itu punya rencana, blueprint yang indah ada pada hidupmu sekarang. Terima di dalam nama Yesus. Engkau sedang mengalami pemulihan daripada sekarang ini. Kasih Tuhan menjamah hidupmu. Engkau sedang mengalami sebuah kehancuran hati. Berbalik cara pandang yang salah diubah menjadi cara pandang yang benar. Engkau bukan pecundang, tapi kau adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Kau adalah orang yang menang, kata firman Tuhan. Bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan akan taruh rencana yang indah. Gak usah benci dengan adikmu, gak usah benci dengan orang tuamu. Tidak boleh punya asumsi yang salah. Tetap belajar kasih mereka. Nanti Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Bagaimana engkau yang dianggap tidak berarti tiba-tiba menjadi sangat berarti buat keluarga. Nah, disitulah tetap rendah hati nantinya. Tapi sekarang ini izinkan Tuhan memulihkan perasaanmu. Izinkan Tuhan memulihkan keadaan hatimu. Supaya hidupmu boleh mengalami perubahan ke arah Kristus. Oh, aku berdoa sekarang Tuhan jamah anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang dialami Tuhan kau menjamahnya. Engkau yang memperbarui hatinya, engkau yang memperbarui hidupnya. Di dalam nama Yesus, terima jamahan Tuhan. Terima perubahan yang daripada Allah. Sekarang ini juga terima di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memulihkan keadaannya. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Ada seorang istri yang kecewa dengan suaminya karena suamimu menurutmu tidak bisa buat apa-apa. Suamimu hari ini sepertinya seolah tidak sanggup melakukan apapun. Hari ini Anda dalam kekurangan dan seolah-olah ketika Anda bergantung pada suamimu, suami itu pun tidak bisa apa-apa. Dan hari-hari ini Anda marah sekali. Anda sedang menuntut sebuah perubahan, Anda sedang menuntut sesuatu pada suamimu. Dan itu membuat kasih di dalam hatimu, cinta itu makin lama makin berkurang. Respekmu kepada suami mulai hilang. Penghargaan kepada suami sudah mulai hilang. Dan ini adalah kondisi yang berbahaya. Saya mau beritahu, justru iblis itu mau mencuri berkatmu. Jangan mau ditipu oleh setan. Jangan mau masuk dalam kondisi yang salah seperti ini. Suamimu hari ini mungkin karena persoalan, ya dia harus mungkin mengalami banyak hal. Tapi ingat, di dalam hukum hierarki daripada keluarga, suami tetap menjadi kepala dalam rumah tangga. Belajarlah untuk terus menghormatinya. Jangan tuntut sesuatu yang belum waktunya. Serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu akan memulihkan keadaan keluargamu. Pagi hari ini saya mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan keluarga ini. Komunikasi. Aku cabut segala bentuk kekecewaan. Aku cabut segala bentuk yang namanya kecewa karena keadaan suami. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hati ini. Sehingga justru ketika hati dipulihkan, justru disitulah berkat Tuhan dinyatakan. Justru disitulah berkat Tuhan akan dilimpahkan di dalam diri keluarga ini. Dalam nama Yesus, sekarang terima pemulihan daripada Allah. Terima pemulihan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum saya doakan, mari kita mengucap syukur dulu. Mari kita angkat tangan kita. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku. Amin. Puji syukur. Coba masukkan semua pergumulan doa. Saya akan berdoa setelah ini. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang saya berdoa untuk semua pergumulan doa yang sudah masuk di tablet ini. Sekalipun ini cuma secara simbolis, tapi hamba berdoa, kami percaya, saya percaya bahwa Tuhan kuasanya tetap sama. Dimanapun Anda berada, di luar kota, di luar pulau, ya bahkan di luar negeri sekalipun, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Sekarang aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kebutuhan doa yang dinaikkan, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau menjawab semua kebutuhan kami. Pagi hari ini biar mujizat Allah dinyatakan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit, ya COVID-19, sakit pada leher, sakit pada lambung, sakit pada usus, di dalam nama Yesus, di kaki, di telinga, di mata, dalam nama Yesus aku berkata kesembuhan mengalir. Di dalam nama Yesus, biar sungguh-sungguh Tuhan menjamah, memulihkan keadaan orang-orang yang sakit ini. Terima dengan iman pagi ini kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Orang-orang yang mengalami kesusahan di dalam pekerjaan, mereka yang mengalami kendala dalam pekerjaan, Tuhan pulihkan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, orang-orang yang dipecat, yang telah dipecat pun juga akan menemukan pekerjaan baru. Aku berdoa Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga, komunikasi yang baik boleh dipulihkan. Suami istri, aku berdoa supaya Tuhan Engkau ada di antara mereka. Sehingga keluarga mereka dipulihkan. Orang-orang yang hari-hari ini merindukan seorang anak juga. Telah menikah sekian tahun tapi belum punya anak. Aku berdoa sekarang. Tuhan jamah kandungan seorang istri ini dan menjadi subur di dalam nama Yesus.
tahun ini akan terjadi kehamilan dan tahun depan akan lahir seorang anak, seorang baby, di mana itu akan menjadi semakin menyempurnakan kebahagiaan oleh karena Tuhan yang mengasihi. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kesetiaan-Mu hari ini buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mendengar seluruhan doa kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari semua angkat tanganmu sekarang. Kita katakan ini bersama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih, amin. Yes Lord, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang angkat tangannya, terima doa berkat. Diberkati kehidupan saudara oleh karena Tuhan Yesus yang mengasihimu, tidak pernah meninggalkanmu. Jangan menuntut, tapi biar ucapan syukur itu terus ada. Ketika kita menuntut, pasti kita mengeluh, pasti kita ngomel dengan apa yang kita alami. Tapi ketika kita bersyukur, kita melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Dan itu kekuatan hidup Anda semua. Karena itu biar sepanjang hari ini hidupmu diberkati dengan kemenangan, dengan cara Tuhan. Dan terimalah berkat Allah melimpah buat kehidupan saudara. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. 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 Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, amin, tambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari, amin, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bye-bye, Tuhan berkati.